Marketeers, saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry, Maklas Inc. Dalam 10 Minutes Industry Update kali ini, saya akan menyampaikan 5 update dari industri keuangan yang terjadi di minggu lalu. Update pertama mengenai perkiraan pertumbuhan kredit perbankan. Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan pertumbuhan kredit industri perbankan berkisar 4% sepanjang 2021. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, menyatakan kredit perbankan mulai tumbuh 2,21% year on year hingga September 2021. Sedangkan secara year to date 3,12%. Kredit modal kerja tumbuh 2,85% year on year, kredit investasi tumbuh 0,37% year on year, dan kredit konsumsi tumbuh 2,95% year on year. OJK melihat pertumbuhan ini cukup besar dibandingkan kuartal kedua 2021 lalu, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan upaya mendorong dari regulator. Pendorong kredit perbankan dari beberapa sektor utama, yaitu kredit rumah tangga tumbuh 2,77% year to date, sektor perdagangan naik 2,43% year to date, dan sektor manufaktur meningkat 2,05% year to date. Update kedua mengenai OJK luncurkan cetak biru transformasi digital perbankan. Otoritas Jasa Keuangan resmi meluncurkan cetak biru transformasi digital perbankan. Cetak biru ini sebagai arah dan acuan untuk upaya mempercepat transformasi digital sehingga perbankan memiliki daya saing. Cetak biru transformasi digital perbankan berfokus pada 5 aspek pengembangan digitalisasi perbankan. Pertama, data yang mencakup perlindungan data, transfer data, dan tata kelola data. Kedua, teknologi yang mencakup tata kelola teknologi informasi, arsitektur teknologi informasi, dan prinsip adopsi teknologi informasi. Ketiga, manajemen risiko teknologi informasi yang mencakup pula keamanan cyber, bank umum, dan ahli daya atau outsourcing. Keempat, kolaborasi yang mencakup platform sharing, yaitu kerjasama bank dalam ekosistem digital. Dan kelima, tatanan institusi yang mencakup dukungan pendanaan, kepemimpinan, desain organisasi, talenta sumber daya manusia, dan budaya. Cetak biru ini juga 3 karakteristik mendasar, yaitu pertama, menganut konsep principle based, yaitu memberikan bentuk guiding principle untuk memberi ruang bagi industri untuk berkembang. Kedua, lebih kepada pendekatan fasilitatif, yaitu disusun untuk memfasilitasi dan mendorong inovasi digital tanpa mengabaikan kehati. Ketiga, living document, yaitu bersifat dinamis dan akan terus diperbaharui untuk mengakomodir berbagai perkembangan yang terjadi pada perbankan. Update ketiga mengenai nasabah beralih ke transaksi digital. Pandemi mempercepat pergeseran perilaku nasabah untuk melakukan transaksi melalui aplikasi atau kanal digital. Hal ini sejalan dengan adanya transformasi digital di perbankan dan disertai penurunan jaringan kantor bank pada periode 3 tahun terakhir dari 2017 sampai dengan Agustus 2021, di mana tercatat telah mengalami penurunan hingga 2.593 kantor cabang. Masyarakat saat ini cenderung untuk melakukan transaksi mobile banking dan internet banking, apalagi di tengah keterbatasan mobilitas masyarakat karena pandemi COVID-19. Tercatat transaksi SMS atau mobile banking meningkat dari 1.159 triliun di 2016 menjadi 4.684 triliun rupiah di Agustus 2021, atau naik lebih dari 300%. Transaksi internet banking meningkat dari 13.223 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 20.096 triliun rupiah di Agustus 2021. Selain itu, peningkatan transaksi
uang elektronik juga ikut meningkat secara signifikan dari 5,28 triliun rupiah di tahun 2015 menjadi 204,9 triliun rupiah di tahun 2020. Pergeseran perilaku dan orientasi masyarakat dari fisikal ke arah virtual ekonomi ini akan bersifat permanen, termasuk tuntutan model layanan perbankan yang berbeda dari sebelumnya. Update keempat dari Bank BTN dan BP Jamsostek. Bank BTN memperbarui kemitraan dengan BP Jamsostek, di mana peserta BP Jamsostek kini bisa menikmati berbagai fasilitas kredit untuk memiliki hingga merenovasi rumah mencapai 500 juta rupiah dengan bunga sekitar 7% dan jangka waktu cicilan hingga 30 tahun. Direktur Utama Bank BTN, Haru Kusmahargyo, mengatakan kerjasama ini akan semakin mendukung pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia, sekaligus membantu mendongkrak perekonomian nasional. Kemudian akses ke kredit rumah ini juga akan menjamin hari tua para peserta BP Jamsostek. Karena selain mendapatkan keuntungan dari JHT atau jaminan hari tua, juga fasilitas pembiayaan untuk memiliki rumah yang aman dan nyaman. Melalui kerjasama tersebut, peserta BP Jamsostek bisa menikmati fasilitas pinjaman uang muka perumahan atau PUMP, pinjaman renovasi perumahan atau PRP, dan kredit pemilikan rumah atau KPR dengan BP Jamsostek dari Bank BTN. Untuk fasilitas PUMP, peserta BP Jamsostek bisa mengajukan kredit hingga 150 juta rupiah yang dapat dipergunakan untuk uang muka. Update terakhir mengenai bisnis asuransi umum. Melandainya kasus COVID-19 memberikan harapan bagi bisnis asuransi perjalanan seiring sektor pariwisata dan transportasi yang secara perlahan mulai pulih. Namun pemulihan lini bisnis ini dinilai baru akan tampak paling cepat akhir tahun. Direktur Eksekutif AUI, Dodi Dalimunte, menyampaikan aktivitas traveling yang sudah mulai banyak dan destinasi wisata sudah menerima wisatawan dapat menjadi angin segar bagi penerbit asuransi perjalanan. Momentum ini perlu dimanfaatkan oleh bisnis asuransi yang memiliki lini bisnis ini untuk gencar melakukan edukasi pada masyarakat terkait pentingnya asuransi perjalanan untuk memitigasi risiko. Selain itu, perusahaan asuransi juga dinilai jeli untuk memperhatikan kebutuhan traveler agar produk asuransi perjalanannya diminati dan tepat sasaran. Bagi pemain seperti si Mas Insurtech yang juga menerbitkan asuransi perjalanan, dampak pemulihan saat ini belum akan kelihatan. Hanya saja diprediksi di tahun 2022 akan lebih signifikan seiring diturunkannya level PPKM dan masa karantina yang lebih pendek. Sedikit berbeda, asuransi Wanatata atau Aswata berpendapat bahwa bisnis asuransi perjalanan baru akan pulih jika perjalanan internasional kembali ramai. Oleh karenanya, bisnis asuransi perjalanan dinilai masih akan berat pertumbuhannya. Demikian 10 Minutes Industry Update untuk industri keuangan. Saya Dimas Surojo, Head Financial Service Industry. Makplus Inc. mengucapkan terima kasih. Tetap lakukan 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa subscribe channel Marketers TV, like, dan komen. Sampai jumpa di 10 Minutes Industry Update untuk industri keuangan berikutnya.